Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepada engkau dari hal haid. Timbul lagi pertanyaan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu. Bagaimana cara yang mesti dilakukan terhadap istri yang sedang haid atau membawa bulan atau menstruasi? Kaum muslimin di Madinah bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai peraturan yang amat keras terhadap perempuan yang sedang haid. Sebagaimana pada perjanjian lama, kitab Imamat orang Levi, pasal 15, sejak ayat 19 sampai ayat 24 diterangkan larangan yang amat keras mendekati perempuan sedang haid itu. Sampai dia mesti menyisihkan diri, terasing. Segala larangan yang didudukinya pun najis. Menjamah tempat tidur pun membawa najis. Orang bertanya tentang perempuan yang sedang haid, bagaimana hukumnya? Apakah sekeras hukum Yahudi itu pula? Maka disuruh Tuhanlah Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan itu. Katakanlah, dia itu adalah satu gangguan. Artinya, di hari-hari perempuan itu sedang berhaid, tertanggunglah keadaannya yang biasa atau kotorlah keadaannya pada waktu itu. Sebab itu, hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan ketika dia berhaid dan jangan mereka didekati sehingga mereka telah bersih. Menjauhi dan jangan mendekati yang dimaksud di sini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauhi sehingga sampai berpisah tempat. Al-Quran selalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan persetubuhan. Sebagaimana pernah kita lihat ketika menerangkan keadaan suami istri ketika puasa. Di ujung ayat Tuhan mengatakan, sebagaimana kita ketahui, itu adalah batas-batas Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia. Pendeknya, jagalah jangan sampai karena berdekat-dekat juga. Syahwat tidak tertahan lalu dilangsungkan juga persetubuhan. Padahal dia sedang dalam gangguan. Pendeknya, janganlah sampai terjadi sebab-sebab yang akan membawa persetubuhan pada waktu dia dalam berhaid itu. Maka apabila mereka telah bersuci, maka bolehlah kamu menghampiri mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kamu. Disebut baru boleh didekati setelah dia bersih, artinya darah haid tidak keluar lagi, yaitu setelah berlaku 6 atau 7 hari pada umumnya. Sebab ada juga yang berlebih sedikit dan ada juga yang kurang. Maka apabila dia telah bersuci, yaitu mandi, bolehlah kamu menghampiri dia sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu. Mula-mula dikatakan apabila dia telah bersih, sebab bersih dari haid itu bukanlah atas kemauannya sendiri. Sebagaimana dia berhaid pun bukanlah diaturnya sendiri. Kemudian dikatakan apabila dia telah bersuci, sebab pergi mandi adalah atas kehendaknya sendiri. Maka kalau sudah bersih dan suci, berbuatlah sebagaimana lazimnya suami istri. Dekatilah dia, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertobat, yaitu memohon ampun kepada Allah karena barangkali pernah terlanjur bersetubuh ketika dia dalam haid
sebab hanya berdua saja yang tahu. Dan suka pula kepada orang-orang yang bersuci. Dengan jawaban ini tertolak kemuskilan bahwa di waktu haid perempuan itu adalah najis, tidak boleh didekati. Tempat tidurnya mesti dipisah, tempat tidurnya mesti dipisah jauh dan segala yang disentuhnya menjadi najis. Sebagaimana peraturan yang dipegang orang Yahudi itu. Keadaan pribadi orang perempuan menurut ayat ini ketika dia berhaid bukanlah najis, malahan berciuman cium tidak terlarang karena dia tidak najis. Cuma setubus jangan sebab di waktu itu tengah ada pembersihan dalam rahimnya buat sedia lagi menerima sesuatu haid. Kemudian datang lagi ayat lebih menjelaskan.